Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini anak-anak semuanya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran subtema yang ketiga. Anak-anak, di subtema yang pertama, Ustadzah sudah menjelaskan mengenai formulir. Untuk subtema yang ketiga, Ustadzah akan melanjutkan lagi, yaitu jenis formulir. Mengidentifikasi jenis teks formulir. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kertas atau kartu yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data informasi. Perhatikan contoh formulir pengiriman barang atau paket pos internasional yang ada di media PJJ pagi hari ini. Kalian perhatikan, inilah bentuk formulir pengiriman barang yang dikeluarkan oleh kantor pos. Di sini ada beberapa rincian, yaitu nama pengirim, alamat pengirim, ya, pihak yang akan menerima kiriman barang kita, semuanya ada di formulir pengiriman ini. Sekarang bagaimana mengisi formulir pengiriman barang? Kalian perhatikan dulu. Mengisi formulir pengiriman barang harus menggunakan informasi yang benar, seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Apa alasannya? Hal tersebut untuk menghindari kesalahan dalam proses pengiriman. Perhatikan lagi, yaitu formulir yang telah diisi sebagai berikut. Ini mengenai formulir pengiriman barang. Sudah tertera nama pengirimnya, alamat pengirim, nomor telepon, kemudian data penerimanya, nama penerima, alamat penerima, nomor teleponnya, kemudian data barang yang dikirim. Juga harus dijelaskan beratnya berapa, jenis pengirimannya, bagaimana, semuanya sudah tertera di formulir pengiriman barang yang ada di media kali ini. Terakhir, kalian perhatikan, harus dicantumkan juga tanda tangan pengirim, juga tanda tangan petugas yang mengirimkan barangnya. Berikut jenis formulir mengenai lembar jawaban komputer. Kalian sudah kelas 6, pasti nanti kalau kalian ujian atau latihan mengisi soal-soal yang berkaitan dengan ujian, kalian akan mengerjakan soal, menjawab soal, yaitu melalui lembar jawaban komputer. Lembar jawaban komputer atau LJK digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, seperti
sekolah menengah ataupun perguruan tinggi. LJK ini formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer, dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai atau scan. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Ini bentuknya yaitu lembar LJK. Di sini sudah ada petunjuknya supaya nanti kalian tidak salah untuk mengisinya, yaitu satu, di atas itu sudah ada petunjuknya. Kemudian yang kedua, kita harus mengisi nama peserta ujian, kemudian nomor peserta ujian, tanggal lahir peserta ujian, nama mata ujian, tanggal ujian, tanda tangan peserta, terakhir yaitu mengenai pilihan ganda yang nanti kalian jawab soal di dalam LJK ini. Sekarang langkah-langkahnya untuk mengisi formulir LJK. Yang pertama, kalian harus mengisi LJK menggunakan pensil 2B. Harus agak tumpul, kemudian pensilnya tidak boleh runcing karena bisa merusak LJK. Langkah-langkah untuk mengisi formulir LJK. Setelah itu kalian periksa LJK apakah ada bagian yang rusak atau tidak. Kalau misalnya ada yang kotor, sobek, maka kalian harus melaporkan ke pengawas ujian. Kenapa? Kalau sobek atau kotor, maka LJK tidak akan terbaca oleh scan. Yang ketiga, jika tidak ada bagian rusak, kemudian kita dapat lanjut ke tahap pengisian identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian, baru kita isi. Jadi sebelum langkah yang ketiga, kalian cek betul-betul apakah LJK yang kalian terima dalam kondisi yang siap, kondisi yang baik untuk kita isi identitas kita. Nanti selamat mencoba kalian mengisi LJK supaya kalian bisa mengerjakan dengan benar. Demikian penjelasan Ustadzah mengenai jenis formulir, yaitu formulir pengiriman barang dan formulir lembar kerja, lembar jawaban komputer. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.